Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi pada channel yang sama. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan belajar tentang LMS Firlenda pada part ketiga. Part ketiga ini, kita akan belajar bagaimana cara kita membuat sebuah soal, misalkan di pertemuan ke-8 atau pertemuan ke-16 ketika UTS dan UAS. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, kita akan belajar bersama. Kita langsung masuk Bapak Ibu sekalian. Tadi Bapak Ibu sekalian sudah membuat sebuah LMS seperti ini dari pertemuan ke-1 sampai ke-6, maka ke-16. Maka sekarang coba Bapak Ibu masuk ke pertemuan ke-16. Misalkan bikin soal UAS, ujian akhir semester. Saya klik dulu ini menjadi pertemuan ke-16. Oke, enter. Oke, Bapak Ibu bisa buat soal di sini Bapak Ibu sekalian di menu tambahkan ini. Oke, Bapak Ibu di sini bisa diklik quiz ya. Di menu quiz ini Bapak Ibu bisa tambah. Di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu sekalian. Ada multiple choice, pilihan ganda, essay dan sebagainya ya. Itu nanti bisa Bapak Ibu lihat. Sekarang kita bikin frameworknya dulu atau rumahnya dulu untuk membuat soal. Nama misalkan soal UAS gitu ya. Misalkan perkenalan silakan diisi di sini, silahkan mahasiswa mengikuti ujian sesuai jadwal gitu ya. Misalkan Bapak Ibu bisa improve sendiri nanti timingnya, misalkan Bapak Ibu bisa aktifkan di sini diisi katakanlah UAS itu nanti di Januari, misalkan di tanggal 11 hari Senin ya, misalkan hari Januari 2021, silakan diedit di sini 2021 pukul 8.00 misalkan, kita isi 8.00 sampai 11 Januari 2021 pukul 8.00 bukan sampai pukul katakanlah malam ya, misalkan 20 misalkan 20.00 terakhir pengumpulan. Oke, ini misalkan di setting seperti ini, nilainya berapa, KKM-nya misalkan 7. Oke, layout udah semuanya. Kalau sudah, simpan dan tampilkan Bapak Ibu. Nah, ini baru bikin rumahnya atau frameworknya Bapak Ibu sekalian, belum bikin soalnya. Bagaimana cara bikin soalnya? Silakan diedit quiz Bapak Ibu sekalian. Diedit quiz di sini. Nah, di sini silakan Bapak Ibu boleh menambahkan di sini. Add ini, tekan add new question, ada banyak pilihan, ada pilihan ganda, true false, matching, short answer, essay dan sebagainya. Saya akan mempraktekkan satu dulu aja. Yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa mengimprove sendiri, mencoba secara teknis bagaimana ya. Saya coba secara satu saja essay pada contoh soal yang essay. Oke. Misalkan ini nama soalnya adalah mitigasi, mitigasi bencana. Oke, saya isi tadi mitigasi bencana. Terus teks soalnya jelaskan permasalahan bencana di perkotaan. Oke, misalkan ini soalnya nomor 1. Terus kalau sudah Bapak Ibu bisa ini diimprove, diisi boleh, enggak juga boleh. Langsung simpan perubahan Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini muncul sudah. Nomor 1 soalnya, mitigasi bencana, jelaskan permasalahan bencana di perkotaan nomor 1. Bapak Ibu bisa menambahkan sampai 5 soal, 10 soal, dan sebagainya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu sudah bisa dipahami ya bagaimana caranya bikin soal. Nah, soal-soal ini nanti akan muncul di lamannya mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Bapak Ibu. Oke, cukup ini untuk membuat soal. Selanjutnya, kita akan mencoba belajar bagaimana caranya kita membuat sebuah video conference. Misalkan ada pertemuan di pertemuan ke-7 menjelang UTS atau pertemuan ke-15 menjelang UAS, kita adakan video conference tatap muka dengan mahasiswa misalkan. Nah, caranya sama Bapak Ibu sekalian. Silakan kembali lagi ke mitigasi bencana ini Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk misalkan pertemuan ke-7 misalkan di sini. Ini ada pertemuan ke-7. Misalkan enter. Tambahkan Bapak Ibu di sini video conference ya. Di sini tambahkan, ada di sini menu URL ya, ditambah Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu bisa ke sini dikasih tagline-nya video conference
conference ya. Eksternalnya kita ambil dulu. Masuk Bapak Ibu, masuk ke Gmailnya Bapak Ibu. Sama ketika Bapak Ibu tadi waktu ngupload apa namanya materi itu kan di apa namanya Bapak Ibu di di mailnya Unipa, Bapak Ibu kan masuk tadi di Drive. Nah sekarang Bapak Ibu gantian masuk di kalender. Tadi kalau di sini, tadi Bapak Ibu kan masuknya di sini, tadi di Drive. Nah sekarang di kalender Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu di pertemuan ke-7 itu di bulan-bulan November ya, katakanlah ya, di bulan November katakanlah menjelang UTS diadakan video conference. Nah, silakan diklik di sini di kalender ini diarahkan ke bulan November Bapak Ibu. Oke, sini bulan November di hari Senin tanggal 16 katakanlah ya. Tanggal 16 November, klik di sini 16 November. Oke, jam berapa? Misalkan di jam 11 jam 10 katakanlah. Atau tanggal 23 katakanlah ya. Tanggal 23 ini 23 November mau ada video conference. Jam berapa? Jam 10 katakanlah, diklik di sini. Nah, add title-nya dikasih gini, VCon misalkan video conference. VCon mata kuliah mitigasi misalkan bencana. Misalkan bisa diedit jam 10 sampai jam 12 katakanlah bisa ya. Terus silakan ditekan add Google Meet video conference-nya di sini. Nah, ini silakan di copy ini atau diketik ini. Kalau nggak mau lama-lama ngetik silakan diklik join with Google. Ini langsung arahkan ke sini kursornya, ini di copy ya. Arahkan ke Firlenda, taruh di sini Bapak Ibu sekalian, eksternalnya ini copy paste di sini. Oke, copy paste, deskripsi silakan diisi, silakan mahasiswa mengikuti misalkan dan sebagainya, silakan diimprove sendiri. Kalau sudah Bapak Ibu sekalian, simpan dan tampilkan. Oke. Maka Bapak Ibu secara otomatis di pertemuan ke-7 nanti akan muncul Bapak Ibu. Ini save dulu ya, jangan lupa di save. Akan muncul di sini di Firlendanya tadi pertemuan ke-7 Bapak Ibu akan muncul. Nah, kita on-kan dulu, off-kan dulu pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di pertemuan ke-7 sekarang muncul video conference. Ini kalau kita klik atau diklik oleh mahasiswa, otomatis akan langsung menuju ke Google Meet yang sudah kita arahkan tadi. Ini sama Bapak Ibu sekalian dengan video conference yang lain. Cuman kita bisa mengimprove sendiri, pingin kita pakai laman apa, conference, Zoom dan sebagainya. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian ya caranya untuk membuat video conference. Jadi nanti ini aktif ketika tanggal berapa tadi? 23 November sesuai dengan setting kita di kalender tadi. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu untuk kita bertindak sebagai dosen. Nah, bagaimana caranya ketika kita bertindak sebagai mahasiswa? Nah, begini Bapak Ibu sekalian. Caranya adalah Bapak Ibu mohon maaf ke close, saya masuk dulu ke Firlenda. Nah, caranya begini Bapak Ibu sekalian. Tadi kan Bapak Ibu sudah bikin apa namanya kursus ya, sudah bikin kursus. Bentar. Mitigasi bencana B. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, dikatakanlah Bapak Ibu ini dalam kelas itu ada mahasiswa sejumlah 10 orang. Itu nggak masalah, karena dalam metode ini Bapak Ibu bisa memanggil atau mendaftarkan mahasiswa secara manual. Ya, itu kalau jumlahnya sedikit. Bagaimana kalau jumlahnya banyak kelasnya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu tinggal nge-share saja key-nya atau kuncinya, biar nggak capek-capek Bapak Ibu ya. Oke, saya berikan dua-duanya. Bagaimana caranya memanggil atau mendaftarkan mahasiswa secara manual dan juga mahasiswa mendaftar sendiri. Oke, silakan klik mata kuliah Bapak Ibu tadi ya, yang Bapak Ibu ampuh, misalkan ini ya, mitigasi bencana B di kursus yang saya ikuti. Oke, kalau sudah klik peserta Bapak Ibu.
Oke, di sini kan kosong ini ya, ini masih saya sendiri. Nah, misalkan kita memanggil mahasiswa, enrollment user. Misalkan kita panggil ada nama mahasiswa saya namanya Sepvan, misalkan. Saya klik di sini. Sepvan. Nah, ini muncul ini mahasiswa PWK ini, Sepvan Chris. Saya klik di sini, ya. Sebagai apa? Sebagai siswa. Nah, ini juga sama Bapak Ibu kasusnya. Ketika Bapak Ibu misalkan mata kuliah ini adalah counterpart dengan dosen lain, misalkan dengan Bapak Indra Dwi Febrianto misalkan ya. Kita klik namanya Indra Dwi Febrianto misalkan. Terus assignment role-nya di sini sebagai pengajar, diganti sebagai pengajar, otomatis nanti di LMS-nya beliau akan muncul mata kuliah mitigasi bencana. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita coba sekarang Sepvan Chris, kita enrollment. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu. Nah, ini Sepvan Chris telah mengikuti mata kuliah mitigasi bencana. Begitu caranya. Selanjutnya sampai berapa mahasiswa nanti. Oke. Oke, sementara saya hapus dulu Sepvan ini. Oke. Sementara ya. Karena ini lagi simulasi. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita membuat enrollment key atau kunci yang kita sebar sehingga mahasiswa itu bukan kita yang mendaftarkan, tapi mereka sendiri yang daftar mengikuti mata kuliah kita. Caranya adalah di sini. Di gear ini metode pendaftaran, Bapak Ibu. Kalau sudah di pendaftaran siswa ini, yang gambar ini ya, ikon mata ini diklik dulu biar hidup matanya. Oke, kalau sudah gear-nya diklik. Nah, di sini instansi nama khususnya apa? Mitigasi misalkan. Mitigasi bencana. Oke, diklik di sini kodenya misalkan MBCNP ya. Jangan lupa apa tadi? MBCNP ini ya, MBCNP mata mitigasi bencana B gitu ya maksudnya ya. Silakan bikin kode-kode sendiri yang unik ya. Gunakan kunci pendaftaran grup. Iya, jangan lupa ini biasanya kelewatan di sini ya. Iya. Oke, silakan ini diaktifkan boleh tanggal berapanya sesuai tanggal tadi ya. Enggak juga silahkan. Selamat datang, ini diisi diimprove sendiri juga boleh, simpan perubahan. Oke. Nah, sudah Bapak Ibu sekalian, sampai di sini kunci daripada mata kuliah mitigasi bencana sudah selesai. Nah, sekarang simulasi coba kita sebagai mahasiswa. Saya akan log out dulu. Keluar. Saya akan masuk sebagai mahasiswa. Saya sudah punya ini mahasiswa ini. Saya coba ini punyanya mahasiswa, saya coba untuk simulasi. Oke, saya akan masuk login di sini Bapak Ibu. Oke. Saya coba login. Nah, ini tidak bisa ya. Jadi bisa. Bentar. Oh, tidak bisa. Kita coba yang lain. Kita coba ini mahasiswa ini. Coba. Nah, ini Safrizal ini mahasiswa saya. Coba bagaimana caranya Safrizal ini bisa mengikuti mata kuliah saya tadi. Silakan diklik home ini dulu, set home-nya Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah silakan diklik di sini, di set ya, diketik mitigasi bencana. Nanti akan muncul mata kuliah mitigasi bencana. Ini ada dua. Saya bikin yang tadi yang awal, sekarang yang B ya, kelas B. Coba sekarang saya klik ini. Nah, ini aksesnya kita klik di sini. Biar kita bisa mengikuti mata kuliahnya beliau ini yang bersangkutan ini ya. Oke. Enrollment-nya tadi diketik MBCNB gitu ya. Tadi ya kodenya ya. Enroll me. Nah, sekarang udah masuk Bapak Ibu sekalian. Safrizal mengikuti mata kuliah saya Bapak Ibu sekalian ya. Gitu ya caranya ya. Jadi kode itu silakan di-share di grup WA dan sebagainya sehingga mahasiswa dapat mengikuti, bisa mengetahui berapa sih kodenya dan sebagainya. Coba kita lihat di sini dia sudah bisa mengikuti pertemuan pertama ya. Pertemuan ini di pengantar dia sudah bisa mengklik mendownload RPS dan sebagainya, bisa mengikuti video conference dan sebagainya. Oke Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan tutorial singkat ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Wonokromo dan deres nedon nerimo pangeran sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.